Pernahkah kamu merasa hampa di tengah keramaian? Seolah percakapan ringan itu tak menyentuh jiwa? Mungkin kamu bukan antisosial, tapi otakmu haus akan makna yang lebih dalam. Pernahkah kamu merasa lebih capek setelah acara sosial daripada setelah mengerjakan tugas rumit? Atau bertanya-tanya kenapa obrolan ringan terasa begitu kosong? Bukan karena kamu benci orang lain, juga bukan karena kamu antisosial. Mungkin otakmu memang diciptakan untuk menyelami kedalaman, bukan sekadar mengapung di permukaan. Di dunia yang mengagungkan keramaian, ada orang-orang yang justru menemukan kehidupan dalam sunyi. Mereka menemukan ketenangan dalam kesendirian, bukan karena menyendiri itu nyaman, tapi karena dunia sosial sering terasa terlalu bising, dangkal, atau penuh drama untuk dinikmati dengan tulus. Fenomena ini bukan kebetulan. Ada alasan psikologis, neurologis, bahkan budaya yang membuat sebagian orang, terutama yang cerdas, peka, dan berpikir mendalam, merasa tak nyambung di situasi sosial yang dianggap biasa. Video ini akan mengupas 10 alasan mengejutkan mengapa orang-orang seperti ini cenderung menghindari interaksi sosial umum. Bukan untuk membenarkan atau menghakimi, tapi untuk memahami dengan lensa yang lebih jernih dan bijaksana. Tonton sampai habis agar kamu tak melewatkan inti dari pembahasan ini. Poin 1. Obrolan ringan terasa hampa. Pernahkah kamu berada di tengah kerumunan, ikut mengangguk, tersenyum, tapi hati terasa kosong? Tubuhmu ada di sana, tapi pikiranmu melayang, bertanya, buat apa kita bicara soal ini? Itu bukan tanda kamu aneh. Justru itu bisa jadi sinyal bahwa kamu berpikir lebih dalam dari yang terlihat. Jika kamu cenderung memikirkan hal-hal kompleks, bukan hanya apa yang terjadi, tapi mengapa dan apa dampaknya, obrolan ringan sering terasa seperti TV yang menyala tanpa penonton. Hidup, tapi tak bermakna. Ini bukan soal arogansi, tapi soal ketidaksesuaian. Bukan karena orang lain salah, tapi karena kamu mencari substansi, bukan sekadar suara. Penelitian tentang Need for Cognition menunjukkan bahwa orang yang butuh stimulasi intelektual tinggi lebih suka percakapan yang menyentuh ide, makna, atau eksplorasi. Mereka tak betah membahas cuaca atau gosip artis. Bukan karena itu jelek, tapi karena waktu dan perhatian bagi mereka adalah aset berharga. Mereka ingin investasi yang bermakna. Bayangkan seorang pemuda duduk di meja makan keluarga besar. Topiknya drama sinetron tadi malam. Dia tersenyum, sesekali tertawa, tapi pikirannya melayang. Bukan karena tak hormat, tapi ada bagian dirinya yang ingin bicara soal krisis iklim, filosofi hidup, atau sekadar bertanya, apa sih makna bahagia menurut kalian? Dalam Stoikisme, Seneca pernah menyindir betapa sering manusia menyia-nyiakan waktu untuk hal tak bermakna. Hidup kita tak pendek, tapi kita membuang banyak waktunya, katanya. Studi sosial juga mendukung. Orang yang lebih bahagia cenderung punya lebih banyak obrolan bermakna dan minim small talk. Tapi, small talk bukan musuh. Itu bisa jadi pintu masuk. Masalahnya, kalau obrolan hanya stuck di situ, rasa hampa muncul. Seperti lagu yang tak pernah sampai ke ref. Fenomena ini menjelaskan kenapa banyak orang cerdas terlihat diam di keramaian. Mereka bukan antisosial, tapi tak menemukan frekuensi yang sama. Refleksi untuk kita. Apakah kita benar-benar mendengar atau sekadar memenuhi kewajiban sosial? Apakah kita berani menggali lebih dalam atau tetap aman di permukaan? Poin 2. Beban emosi yang berlebih. Pernahkah kamu pulang dari acara sosial, meski cuma 2 jam, tapi kepalamu berat, napasmu sesak, dan tubuhmu ingin kabur dari dunia? Tak ada yang menyerangmu, tapi energimu seperti habis tanpa sebab jelas. Apakah itu cuma lelah biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Orang cerdas seringkali tak hanya jago berlogika, tapi juga peka menangkap emosi sekitar. Sayangnya, kepekaan ini ada risikonya. Otak yang sensitif terhadap stimulasi sosial bekerja ekstra keras memproses gestur halus, nada suara ambigu, atau ekspresi yang tak sinkron dengan kata-kata. Sekilas ini kelebihan, tapi bayangkan berada di ruangan penuh basa-basi, tekanan untuk ramah, dan tuntutan sopan santun. Itu bisa jadi ladang pertempuran mental. Sensory processing sensitivity menggambarkan kondisi saat seseorang menyerap stimulus lebih mendalam. Studi neuroimagi menunjukkan bahwa orang dengan sensitivitas tinggi punya aktivasi otak lebih intens di area perhatian dan empati. Mereka menangkap ketidaktulusan, tekanan sosial,
hingga ketegangan tak terucap. Tak heran, bersosialisasi yang ringan bagi sebagian orang bisa jadi berat bagi yang lain. Bayangkan seseorang di reuni kecil. Semua tampak hangat, banyak tawa. Tapi dia tak bisa berhenti menganalisis senyum dipaksakan, kalimat pasif-agresif, atau gestur canggung. Semakin sadar, semakin berat beban emosinya. Tubuhnya mulai bereaksi, lelah, jantungan sedikit berdebar, kepala penuh. Menariknya, otak merespons ketidaktulusan sosial seperti nyeri fisik, melibatkan area anterior cingulate cortex dan insula. Semakin peka seseorang, semakin nyata rasa sakitnya, meski tak ada luka fisik. Poin 3. Menghargai waktu berbeda. Kadang, bukan soal benci bersosialisasi, tapi pertanyaan dalam hati, 2 jam tadi menghasilkan apa? Itu bukan keluhan, bukan pula kesombongan, melainkan audit jujur dari seseorang yang sadar hidup terlalu singkat untuk basa-basi. Bayangkan seseorang di acara ramai, tersenyum sekilas, menyeruput kopi, mendengar obrolan yang berputar di tempat. Tapi di kepalanya, dia menghitung, kalau 2 jam ini dipakai menulis draft, mungkin minggu depan lebih tenang. Atau kalau dipakai merenung, mungkin ideku yang mandek bisa jalan. Senecap bilang, hidup cukup panjang, tapi kita sering membuangnya untuk hal tak perlu. Ekonom Gary Becker juga bilang, setiap aktivitas punya opportunity cost, waktu yang hilang untuk hal lain. Orang dengan net for cognition tinggi lebih suka aktivitas berpikir mendalam ketimbang obrolan ringan. Menolak ajakan makan siang tanpa urgensi atau tak antusias saat diajak nongkrong bukan berarti antisosial. Tapi karena mereka sadar apa yang dikorbankan. Apakah ini kesombongan? Tergantung konteks. Jika menghindar karena trauma, itu luka yang perlu disembuhkan. Tapi jika selektif demi fokus dan ketenangan, itu disiplin langka. Steve Jobs bilang, fokus bukan soal apa yang dikerjakan, tapi apa yang berani ditolak. Jika kamu merasa terhubung dengan pembahasan ini, mungkin kamu sedang memilih hidup dengan lebih sadar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus dapatkan perspektif yang menginspirasi. Tulis di kolom komentar, apa yang membuatmu merasa lelah saat bersosialisasi? Mari kita bahas bersama. Karena panjangnya skrip, saya hanya memparafraskan beberapa poin awal sebagai contoh. Jika Anda ingin saya lanjutkan untuk semua poin, beritahu saya.